Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kamis Putih menandai dimulainya Triduum Paskah. Pada hari ini kita merayakan perjamuan malam terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama 12 rasul dan pendirian sakramen Ekaristi, di mana Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya sendiri dalam rupa roti dan anggur. Beberapa hal mungkin perlu kita ketahui dan renungkan pada perayaan ini. Pertama itu adalah pelembagaan awal mula Ekaristi. Misa atau perayaan Ekaristi adalah warisan Yesus sendiri. Setiap kali kita mengikuti misa, di bagian doa syukur agung, sebenarnya mengenangkan kembali apa yang dilakukan Yesus pada perjamuan malam terakhir. Pada bagian konsekrasi dalam doa syukur agung, Yesus menawarkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur sebagai salah satu sarana pengampunan dan kehidupan serta keselamatan kekal bagi umat manusia. Yesus menganugerahkan dirinya agar kita mampu mengabdi Tuhan dan menolak semua godaan setan. Dengan memberikan tubuh dan darahnya kepada kita, kita semua hidup dan karena Dia dan oleh Dia. Itulah yang tentu kita harapkan. Tidak bisa, mungkin tidak gampang, bahwa ada orang yang memberikan diri sepenuhnya. Ayah dan ibu mungkin dalam rumah tangga, dalam keluarga, Anda berjuang, bahkan mungkin mati-matian, mencari harta, tetapi bisa saja lupa akan perhatian kasih kepada anak-anak. Dan orang mau begitu mengasihi anaknya, tapi mungkin seakan-akan tidak mampu karena tidak cukup harta benda. Nah, begitu seringkali. Maka diharapkan kita juga balance, seimbang, mau memberikan diri, meskipun sekali lagi mungkin kurang mampu, tidak bisa sepenuhnya, tapi Yesus memberikan diri secara total, bahkan wafat di kayu salib. Kedua adalah inisiasi imamat para imam. Kamis Putih ini juga merupakan pesta imamat bagi para imam. Mengapa demikian? Karena pada perjamuan terakhir inilah untuk pertama kalinya Yesus mewujudkan dirinya, perannya sebagai sacerdos, sebagai imam. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus juga meletakkan dasar sakramen imamat. Yesus memilih para rasulnya sebagai imam-imam dan uskup-uskup pertama, serta memberi mereka kuasa untuk mempersembahkan kurban misa. Pada pagi, katakanlah hari Kamis ini, Minggu Suci ini, atau pada hari lain yang berdekatan dengan itu dikatakan, itulah Senin Selasa kemarin, para imam yang ada di keuskupan ini berkumpul. Adakan katakanlah semacam rekoleksi, pendalaman pemahaman tentang spiritualitas iman, dan dibuat misa di katedral yang dipimpin oleh uskup. Pada saat itu juga para imam memperbaharui janji imamat. Dan pada saat yang sama juga diberkati minyak-minyak yang akan digunakan untuk sakramen krisma, sakramen perminyakan orang sakit dan katekumen. Minyak yang telah diberkati dalam misa itu dibawa pulang ke gereja paroki atau stasi oleh imam yang bertugas. Karena Kamis Putih juga merupakan peringatan inisiasi imamat, maka seluruh imam wajib mempersembahkan misa pada hari tersebut. Yang ketiga, pembasuhan kaki. Dalam tradisi Yahudi, membasuh kaki adalah sebenarnya perbuatan seorang hamba kepada tuannya. Itu adalah simbol keramahan, juga penghormatan dari seorang tuan rumah kepada tamunya yang punya martabat yang tinggi. Hal ini melambangkan cinta kasih yang terwujud dalam pelayanan.
Justru Yesus mengambil rupa seorang hamba yang membasuh kaki para muridnya. Jika murid membasuh kaki guru, itu mungkin sesuatu yang wajar. Tapi justru Yesus membasuh kaki para murid. Saudara-saudari, kaki adalah level atau simbol level terendah dalam hidup manusia yang akrab dengan debu dan kotoran. Mencuci kaki adalah gambaran pengabdian total dari seorang hamba kepada Tuhan. Dan Yesus dengan ikhlas dan penuh sukacita melaksanakan itu. Ketika seorang hamba membasuh kaki tuannya, itu adalah pemberian dan pelayanan terbesar dan paling berharga bagi tuannya. Ingatlah Injil beberapa hari yang lalu di mana Maria, saudari Marta dan Lazarus meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, itu minyak yang mahal, minyak yang wangi, dan bahkan menyekanya dengan rambutnya, lambang mahkota wanita. Marta mempersembahkan yang terbaik dan dia melayani Yesus secara total. Hal yang sama dilakukan Yesus bagi para muridnya. Dan Yesus tidak berhenti sampai di situ saja. Dia mengajak para murid dan kita juga untuk melakukan hal yang sama. Melayani sesama dengan penuh kasih. Kita dengar dalam Injil tadi, sesudah Yesus membasuh kaki para muridnya, kamu juga harus saling membasuh kaki. Itu berarti kamu juga, katanya kepada para murid, harus saling melayani. Yang keempat adalah akan ada pemindahan sakramen Maha Kudus. Pada perayaan Kamis Putih, upacara penutupan dan berkat diganti dengan pemindahan sakramen Maha Kudus dalam sibori dari altar dari tabernakel ke tempat yang sudah disiapkan dengan baik dan pantas yang kita lihat di sebelah kiri kami. Ini juga menyimbolkan perjalanan Yesus ke Taman Getsemani yang ditemani oleh murid-muridnya. Dia mau menyongsong sengsara dan wafatnya dan mau mengatakan bukan itulah perjalanan terakhirnya. Justru akan dimulai untuk mengajak para murid supaya mampu setia, supaya mampu meneladani Tuhan Yesus sendiri, supaya mampu memberikan hidupnya. Saya kira kita juga diajak, diundang untuk melakukan hal yang sama. Mungkin dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, entah dimanapun, untuk mampu sekali lagi setia dan taat. Yang kelima, saudara-saudari, teguran yang artinya berjaga-jaga. Pada malam Kamis Putih ini kita akan berjaga-jaga bersama-sama Yesus yang saat ini sedang berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani. Pada saat teguran ini kita berdoa bersama-sama Yesus dan menemani Dia, menantikan saat-saat dimulainya penderitaan yang harus Dia alami. Yesus sendiri mengatakan, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan Aku. Teguran ini memang idealnya dilakukan sepanjang malam sampai menjelang matahari terbit. Dan bahkan dikatakan setiap umat Katolik diharapkan beradorasi di hadapan sakramen Maha Kudus ini paling tidak selama 1 jam. Apakah Anda mau nantinya? Atau setengah jam mungkin sudah mulai ngantuk, tidak apa-apa mengantuk di depan sakramen Maha Kudus. Asal jangan mengantuk ketika membawa sepeda motor, bisa kecelakaan. Teguran tidak sama dengan begadang yang kadang-kadang juga disalahartikan sehingga orang membuat hiburan, rekreasi atau bakar-bakar. Bukan itu maksudnya. Maka keheningan dan kekusukan harus dijaga. Mari saudara-saudari, semoga perayaan Kamis Putih ini sungguh-sungguh mampu membuat kita semakin merefleksikan sejauh mana kita sudah ikut bersama-sama dalam perjalanan dengan Yesus sendiri menuju ke Kalvari dan tentu juga bukan hanya kematian, tapi kebangkitan dan kemuliaan bersama dengan Dia. Amin. Kita akan lanjutkan dengan
pembasuhan kaki.